Anak yang dijanji, lahir di Betlehem, namanya Yesus. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem, namanya Yesus. Yesus, mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Janji anak yang ditunggu, lahir yang perkasa yang membawa damai. Raja 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 perkasa bawa damai dari dunia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera untuk kita bersama dimanapun saudara berada. Pagi ini bersama saya Pendeta Charles Manuputi, kita kembali ada di dalam program khotbah online ibadah hari Minggu. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah mengantar kita memasuki minggu Advent yang pertama hari ini. Satu lilin akan kita nyalakan dalam ibadah kita. Dan itu tandanya kita diingatkan untuk mempersiapkan diri kita, hidup kita untuk menyambut kedatangan Sang Mesias, Juru Selamat kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saudara sudah berdoa mohon bimbingan Roh Kudus dalam kebersamaan keluarga, dan saya mengajak saudara untuk membaca firman Tuhan yang hari ini akan kita renungkan dari Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat 17 hingga ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama bagian firman Tuhan ini. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu."
Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Terpujilah Kristus. Maranatha. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan saudara dan saya, dalam banyak hal, kita menjumpai bahwa ada orang-orang dalam kehidupan ini yang memiliki kegemaran, yang memiliki kesukaan untuk menilai kehidupan orang lain dan kemudian mengomentari apa yang dilakukan orang lain di dalam kebersamaan hidup. Kalau yang dikomentari adalah hal-hal positif, mungkin itu tidak menjadi persoalan. Tetapi kalau yang dikomentari atau yang dipersoalkan hal-hal yang lahir dari hati yang busuk, dari pikiran yang jahat, maka dampak dari apa yang kita lakukan terhadap orang lain adalah sebuah situasi yang akan memunculkan, menimbulkan, bahkan melahirkan konflik di tengah-tengah kebersamaan hidup. Dalam kisah ini, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, bahkan mungkin imam-imam Yahudi, mereka penasaran. Mereka ingin tahu siapa Yesus sesungguhnya. Mereka terpanggil bukan untuk mendengar khotbah dan firman yang disampaikan oleh Yesus, tetapi ketika mereka mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi, kemanapun Yesus melayani, kemanapun Yesus melakukan mujizat-mujizat, mereka selalu mengomentari apa yang dilakukan dan apa yang diperkatakan oleh Yesus di dalam pelayanannya. Orang-orang Farisi, imam-imam, ahli-ahli Taurat menganggap bahwa mereka yang paham dan mengetahui segala sesuatu dalam konteks spiritualitas atau iman kepada Allah yang kemudian itu diajarkan kepada umat. Salah satunya kita temui saudara di dalam perikop pada pagi ini. Ketika Yesus dikisahkan oleh penulis Injil Lukas sedang menyembuhkan banyak orang di satu tempat, di satu rumah. Lalu di sana ada orang Farisi, imam-imam, dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka mendengar dan mereka melihat apa yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi kehadiran mereka lagi-lagi bukan untuk menumbuhkan keimanan mereka, tetapi mereka mencari kesalahan yang Yesus kerjakan atau lakukan dalam pelayanan itu. Dikisahkan bahwa ada seorang lumpuh yang dibawa oleh 4 rekannya. Mereka ingin membawa si lumpuh ini agar disembuhkan oleh Yesus karena mereka percaya bahwa Yesus adalah tabib, Yesus adalah dokter, Yesus adalah orang yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, termasuk kelumpuhan. Mereka membawa sahabatnya ini untuk mendapatkan kesembuhan dari Yesus. Karena mereka tidak dapat menembus banyaknya orang yang datang ke rumah di mana Yesus sedang menyembuhkan banyak orang, maka keempat sahabat dari si lumpuh ini tidak putus asa. Mereka mencari alternatif, jalan lain untuk dapat mengantar sahabatnya ke hadapan Yesus untuk dipulihkan.
Mereka membongkar atap rumah di mana Yesus ada, lalu menurunkan si lumpuh itu tepat di hadapan Yesus dalam rumah itu. Dan ketika Yesus melihat apa yang terjadi, Yesus tidak menyembuhkan orang itu terlebih dahulu. Namun di dalam bacaan kita dikatakan bahwa Yesus justru mengampuni dosa si lumpuh maupun keempat sahabat atau rekan yang mengantarkan si lumpuh ini kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan, hal ini menarik karena dalam beberapa kisah pelayanan Tuhan Yesus, ketika orang sakit itu minta dipulihkan, maka Yesus langsung bertindak. Yesus langsung bereaksi untuk menyembuhkan orang itu, dan setelah disembuhkan barulah Yesus katakan, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, karena dosamu sudah diampuni." Tapi dalam kisah menurut Lukas 5 ayat 17 sampai 26 hari ini, Yesus lebih dahulu mengampuni dosa orang sakit maupun keempat sahabat yang mengantarkan si sakit kepada Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, ini sontak mengundang amarah, mengundang pertanyaan besar, dan ditangkap oleh ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam sebagai celah untuk mereka menghardik Yesus, untuk mereka mempertanyakan kualitas pelayanan Yesus maupun statement kata-kata yang keluar dari mulut Yesus pada saat itu. Mereka berkata, "Kenapa engkau mengampuni orang ini? Padahal hanya Allah sendirilah yang dapat memberikan pengampunan kepada manusia. Tidak mungkin manusia memberikan pengampunan kepada manusia." Itu menjadi alasan dari para ahli Taurat dan orang Farisi pada saat itu. Tetapi dikatakan juga oleh Lukas bahwa Yesus tahu pikiran dan hati dari orang-orang yang mempertanyakan apa yang diucapkannya kepada si lumpuh dan keempat rekannya itu. Karena itu Yesus bertanya di ayatnya yang ke-23, "Mana lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Saudara, kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada kita, maka kita pasti akan menjawab, bangunlah dan berjalanlah. Karena ketika kita dipulihkan, kita disembuhkan, lalu kita bangun dan kita berjalan dari kelumpuhan kita, maka itu sesuatu yang real. Itu sesuatu yang nyata, yang konkret, yang faktual. Namun ketika ditanya apakah engkau mau dosamu diampuni, kita mungkin menjawab mau, tetapi tidak totalitas. Karena kita pasti akan menggunakan pikiran kita, apakah benar dosaku diampuni oleh orang ini? Apakah benar aku sudah ditahirkan dari dosaku? Karena itu Yesus bertanya kepada orang Farisi, imam-imam, dan juga ahli-ahli Taurat di tempat itu. Mana yang lebih mudah? Tentu yang lebih mudah adalah bangun dan berjalan. Tetapi Yesus mau mengungkapkan, mengemukakan hal yang sulit untuk diterima logika dan akal, yaitu dengan memberikan pengampunan kepada si sakit ini. Karena ketika sesuatu yang sulit ditangkap oleh logika, itu hanya bisa dijawab dengan iman. Tidak bisa dijawab oleh hal-hal yang manusiawi. Karena itu saudaraku, dalam poin pertama ini Yesus mau mengatakan bahwa ia lebih mengedepankan untuk menguji dan menilai keimanan seseorang. Bagi Yesus, usaha tidak putus asa
yang dilakukan oleh keempat sahabat dan si lumpuh ini untuk bisa mendapatkan kesembuhan, itu bisa terjadi karena dorongan iman. Tanpa iman, mungkin mereka melihat orang banyak di sana, lalu kemudian mereka katakan, kita pulang saja. Nanti mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalau Yesus sudah agak sepi pasiennya, baru kita datang. Tetapi ketika sesuatu yang sulit untuk mereka hadapi, sesuatu yang tidak mudah bagi orang-orang ini untuk mendapatkan kesembuhan, mereka tetap melakukannya dengan berbagai cara, sampai mereka harus membongkar atap rumah untuk menurunkan si lumpuh ini dan menemui Yesus untuk bisa dipulihkan. Keimanan mereka dipuji oleh Yesus. Keimanan mereka mendapatkan perhatian khusus dari Yesus. Karena Yesus melihat imannya teguh, imannya kuat, imannya mantap, maka pengampunan bagi Yesus itu merupakan hadiah, itu merupakan sesuatu yang memang harus diberikan kepada mereka yang imannya besar. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Kristus Tuhan, di dalam kehidupan kita juga pasti mengatakan bahwa kita memiliki iman. Kita pasti juga menegaskan dalam setiap pikiran, dalam setiap perkataan, dalam setiap tindakan, bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang baik. Tetapi pertanyaannya, apakah keimanan kita itu sudah diuji untuk melewati perkara-perkara sulit, perkara-perkara yang tidak gampang, sudah mendapatkan pengujian-pengujian, atau sudah ditempatkan untuk menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjuangan kehidupan yang kita alami, yang kita jalani dalam keadaan apapun. Kekasih-kekasih Tuhan, karena itulah maka apa yang terjadi bagi si lumpuh dan 4 rekannya, mereka tidak hanya mendapatkan kesembuhan, tetapi mereka mendapatkan pengampunan. Mereka tidak hanya diampuni, tetapi keimanan mereka mendapatkan perhatian dari Yesus, yang mungkin saja oleh Yesus itu juga menjadi bagian pengajaran bagi orang banyak yang ada di dalam rumah di mana Yesus berada. Bahwa ketika engkau mencari Allah, seringkali sulit jalannya. Ketika engkau mau hidup benar, seringkali keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Ketika engkau mau melakukan sesuatu yang menyukakan hati Tuhan, yang menunjukkan keimananmu benar-benar kuat, terpatri dengan baik, mungkin situasi yang kita alami tidaklah sebagaimana yang kita harapkan. Tetapi ketika segala sesuatu itu seperti tertutup, segala sesuatu itu seperti tidak ada solusi dan jalan keluarnya, iman itu selalu mengajak kita untuk terus fight, untuk terus melangkah, untuk terus mengandalkan Tuhan, untuk terus menyatakan bahwa kita tidak akan pernah putus asa. Karena selalu ada jalan, selalu ada solusi, selalu Tuhan buka rencana-rencana lain di dalam menghadapi seluruh persoalan-persoalan hidup ini. Karena itu di minggu Advent yang pertama ini, kekasih Tuhan, di mana kita bersama sebagai umat, sebagai gereja, ada di dalam masa-masa penantian dan pengharapan akan kedatangan Mesias Kristus Tuhan, sebagai jaminan yang membuat kita masih ada sampai hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Peristiwa kedatangan Kristus yang kedua kali, tentunya itu yang sedang kita persiapkan, tentunya itu yang kita nantikan, tentunya itulah yang terus kita bangun bersama dengan iman, untuk tidak lengah, untuk tidak euforia, untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang masa bodoh dengan dosa. Karena kita menganggap bahwa kita sudah terselamatkan, kita menganggap bahwa kita sudah diampuni oleh Allah, sehingga hidup ini dibangun di dalam kesukaan.
dan tidak bertanggung jawab kepada Allah, sang sumber hidup kita. Minggu Advent mengantar kita untuk memaknai bagaimana kita benar-benar mempersiapkan hati kita. Karena Kristus datang membawa damai sejahtera. Kristus datang membawa kepulihan. Kristus datang membawa perubahan. Kristus datang membawa transformasi besar dalam kehidupan dan iman kita. Oleh karena itu, sebagai gerejanya, sebagai orang-orang percaya, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Meskipun kenyataan hidup yang kita jalani tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Kendati pun pergumulan-pergumulan belum berakhir, kendati pun COVID-19 masih menjadi hal yang mengkhawatirkan kita semua, tetapi kedatangan Kristus yang membawa damai sejahtera itu harus juga membawa damai sejahtera bagi hidup kita, harus juga membawa damai sejahtera bagi orang lain, harus juga menunjukkan kepada kita bersama bahwa kita adalah bagian yang dipakai Tuhan untuk juga menghadirkan kedamaian bagi orang lain dalam hidup ini. Jangan hanya menilai, jangan hanya mengoreksi, jangan hanya mengkritik orang lain di dalam kehidupan, seperti ahli Taurat, orang Farisi, dan imam-imam Yahudi. Tetapi mari mengkritik diri, mengoreksi diri, supaya hidup ini benar-benar dibangun di dalam keadaan yang dikehendaki Allah atas hidup kita. Mari menjadi orang-orang yang terus berpikir positif kepada semua orang dan memberikan pengampunan ketika ada orang yang melakukan kesalahan, kejahatan kepada kita. Berikan pengampunan itu, sebab dengan pengampunan kita akan merasakan damai sejahtera dalam hidup kita. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel.